Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Oke, temanya siang hari ini adalah the power of the blood gitu ya. Oke, next kan aja. Saya akan menjelaskan dengan begitu jelasnya betapa luar biasanya kuasa darah Yesus itu. Sehingga ke depannya ketika kita perjamuan kudus itu, kita tidak menganggap ini hanya sekedar rutinitas biasa, tapi kita menghargai benar-benar karya salib, karya kuasa darah Yesus di dalamnya itu. Nah, kalau kita syuting Bapak Ibu, biasanya itu ada perbagian, ada scene 1, scene 2, saya bikin scene supaya Bapak Ibu paham. Kalau kita melihat Alkitab aslinya dari scroll pada waktu ditemukan itu, Alkitab itu enggak dibagi-bagi per pasal, semuanya lurus aja, enggak ada perikopnya. Tapi kemudian penyalinnya menuliskan supaya kita gampang, kita dibikin judul perikopnya. Supaya kita ngerti tema yang sekarang ini. Nah saya bagi menjadi 2 scene, next kan lagi. Yang pertama gini Bapak Ibu, sekitar 2 minggu yang lalu, enggak kebetulan saya itu nonton Netflix. Nah Bapak Ibu yang punya Netflix nonton Ada Baru, Ada Moses. Ternyata belum selesai yang pertama ada Moses, yang baru yang kedua ada episode. Keren banget. Nah di situ saya melihat bagaimana pemusnah itu ketika pada malam hari mereka melewati orang-orang Mesir Bapak Ibu. Itu jalan di malam hari seperti bayangan yang mencekam, yang mengerikan. Dan apakah yang terjadi? Semua anak sulung orang-orang Mesir itu mati pada saat itu juga. Seperti kita lihat ceritanya, pada waktu tulah pertama dan kedua, Firaun dengan bangganya dia bilang, aku masih bisa kok membuat hal yang sama. Dia panggil ahli-ahli sihirnya dan dia melakukan mujizat yang sama. Tapi pada waktu tulah yang ketiga sampai yang ke-9, dia tidak bisa melakukan itu, dia marah bahkan mengancam. Tapi pada waktu tulah yang ke-10 Bapak Ibu, apakah yang terjadi? Yuk saya bacakan. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat. Saya pikir kita baca bersama-sama yuk kali ini supaya kita tuh benar-benar ngerti firman. Kita ke gereja hari Minggu selanjutnya bukan karena KTP kita orang Kristen, enggak Bapak Ibu, tapi karena kita ngerti, hargai korban Kristus itu. Yuk kita baca, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Stop dulu Bapak Ibu, kita lihat di sini. Kalau ada tanda darah, maka pemusnah tidak akan masuk ke dalam rumah kita juga untuk menulahinya. Jadi ayo setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, ke depan pastikan bahwa ada tanda darah dalam rumah kita. Sehingga kutuk, kemiskinan, sakit penyakit atau apapun juga tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Lalu bangunlah Firaun pada malam hari itu. Rupanya malam hari enggak tunggu pagi Bapak Ibu, Firaun sadar bahwa anaknya mati. Bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah suara yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Oke. Bapak Ibu saya bayangkan tulah itu bukan mereka melewati Mesir aja. Tapi tulah ini juga melewati Gosyen loh Bapak Ibu, tempatnya orang Israel. Tapi dia melihat tanda darah. Terus kemudian lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya bangunlah, keluarlah dari bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Jadi pada waktu tulah ke-10, pada waktu anak sulung mati, bahkan saat itu pula Firaun mengusir orang Israel. Pada waktu 9 tulah dia masih marah dan mengancam, tapi dia masih mempertahankan orang-orang Israel. Tapi pada waktu anak sulung mati, pergi sana kamu. Nah Bapak Ibu, pada waktu saya melihat video ini, saya tuh dapat inspirasi, ini bagus pas banget khotbah tentang Jumat Agung. Itu begitu menjalani matilah nyawa-nyawa Bapak Ibu. Nah kemudian next kan kita lihat, karena nyawa makhluk itu ada di dalam darah. Makanya Tuhan bilang sama
Musa kasih darah, satu keluarga persembahkan satu anak domba yang jantan umurnya 1 tahun. Jadi apakah yang terjadi Bapak Ibu? Darah yang disaputkan itu orang-orang Israel menggantikan nyawa anak sulung mereka. Kalau dokter mah di sini nanti saya akan minta tolong Leroy bantu saya karena bicara darah. Saya lihat di Google Bapak Ibu, sejak kapan sih nyawa itu ada di dalam kandungan mama? Ternyata yang keluar adalah ulasan-ulasan dari sisi pandangan orang. Di pandangan orang, nyawa itu baru ada pada waktu usia kandungan itu 120 hari. Pantesan saya berpikir makanya boleh aja dokter-dokter yang melegalkan aborsi, boleh diaborsi sebelum 4 bulan Bapak Ibu. Saya ngomong-ngomong sama Pak Roni, enggak loh Bapak Ibu, sejak embrio itu jadi, itu sudah ada nyawa. Makanya saya heran, pada waktu baby keluar dari perutnya seorang mama, dari mana ya? Ada nyawa loh Bapak Ibu. Jadi bayangkan seorang wanita yang mengandung di dalamnya ini juga ada nyawa. Siapa yang taruh nyawa dalam kandungan itu? Tuhan Bapak Ibu. Nah ingat ya Bapak Ibu, kita belajar dulu karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Pelan-pelan supaya kita ngerti, ini pelajaran yang luar biasa siang hari ini. Katakan dulu bersama-sama, nyawa makhluk ada di dalam darah. Nyawa ada di dalam darah. Ini belajar medis dulu Bapak Ibu ya. Oke, next kan. Nah sekarang kita flashback dulu. Kalau saya terlalu banyak bagi scene-nya, perpotongannya bingung. Ini flashback dulu sebelum Yesus. Saya jelaskan dulu. Kalau kita tahu mengenai penciptaan, kita belajar sekolah Alkitab Bapak Ibu. Sebelum diciptakan langit, bumi, dan manusia, ada 3 jenderal malaikat yang Tuhan ciptakan, yaitu Michael, yaitu malaikat misalnya menteri militer, bagian militer, terus kemudian Gabriel komunikasi, dan Lucifer ini bagian apa? Kebudayaan, pemimpin pujian penyembahan. Nah tapi satu saat dalam memimpin ini dia bilang gini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dia hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer, salah satu dari jenderal malaikat pada saat itu, dia mau menyamai yang maha tinggi. Apakah yang terjadi? Yuk kita baca Bapak Ibu. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Bentar ya, malaikat ini waktu itu belum ada penciptaan, belum ada manusia. Pada waktu Lucifer sombong, firman Tuhan berkata dia diturunkan ke dalam dunia orang mati. Dan ke tempat yang paling dalam, di dalam liang kubur. Kemudian masuklah dalam Kejadian, Tuhan menciptakan langit bumi, Tuhan menciptakan manusia. Nah tahun lalu saya masih ingat, saya juga di sini bicara tentang Jumat Agung. Tapi untuk bagian ini Bapak Ibu, saya ulang lagi sedikit. Karena ada beberapa wajah-wajah baru yang mungkin belum mengerti. Karena sayang kalau kita tidak ngerti hal ini. Next kan dulu. Nah, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, katakan bersama-sama Bapak Ibu, pastilah engkau mati. Tapi mati di sini Bapak Ibu, posisinya masih off. Katakan bersama off. Belum on Bapak Ibu. Yang bisa menyalakan, meng-on-kan posisi mati ini siapa? Manusia, bukan Tuhan. Tapi manusia, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Karena firman Tuhan berkata, jangan kau makan buahnya. Perhatikan, kalau kamu makan, kamu mati. Berarti selama belum dimakan, mati itu posisinya masih off. Siapa yang bisa nge-on-kan? Bukan iblis. Siapa yang bisa nge-on-kan? Bukan juga Tuhan. Iblis memang ada di dunia orang mati, tapi dia enggak bisa nge-on-kan. Yang bisa nge-on-kan kalau manusia melanggar. Oke ya, next kan lagi kita akan belajar. Ini sudah saya jelaskan. Yang menyebut kata mati pertama itu adalah Tuhan.
Jadi yang menciptakan mati bukan iblis, tapi Tuhan. Ini tadi saya jelaskan, nextkan lagi. Oke, ketetapan mati. Nah, saya bacakan, hukuman atas pemberontakan atau dosa telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu mati. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Iblis ini yang sudah diturunkan Tuhan ke dalam dunia orang mati, dia menghasut. Katakan menghasut. Dia menghasut manusia untuk memberontak dengan memanfaatkan petunjuk Tuhan yang diputar balikkan. Nah, iblis segera mendakwa dan menuntut hukuman atas manusia begitu mereka jatuh dalam dosa. Saya bacakan dulu, baru nanti saya butuh suami istri, pasangan muda. Karena yang masih muda di sini, Reinhard sama Vania. Vania kemana, Van? Ke toilet. Pasangan muda lain siapa ya di sini ya? Siapa? Titi. Pas banget kalau Titi sama Angel. Kalau Reinhard agak ketinggian. Kalau gitu, Reinhard jadi minta tolong jadi bagian. Enggak apa-apa ya, ilustrasi aja, bagian mati enggak apa-apa ya. Tolong Titi sama Angel. Pak Wira jadi Tuhan Yesusnya, Pak. Oke, silahkan di sini. Dan saya bakal setrap kamu sampai kira-kira 40 menit ke depan ya. Berdiri sini sekarang. Silakan Titi sama Angel. Pas banget imut soalnya saya cari yang imut. Sini Titi dan Angel. Oke ya. Nah, Tuhan Yesusnya mana Pak Wira? Di mana Pak Wira? Di sini Tuhan Yesusnya. Saya sengaja cari yang cocok. Wajahnya kan cocok enggak Bapak Ibu ya? Cocok, gitu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini Reinhard, kamu di belakangnya mereka. Saya permisi, saya maju dikit. Kasihan Reinhardnya. Stop ya. Reinhard mati itu posisinya mencekam gini, tapi off, masih off. Tangan dua Reinhard, off, kamu off. Nah, iblis ini dia diturunkan ke dunia orang mati. Istilahnya bahasa Jawanya dia cari teman, cari bolo. Bapak Ibu dia enggak mau sendiri. Dia putar balikkan firman Tuhan. Dia enggak datang ke Adam, dia datang kepada Hawa. Kan Tuhan bilang toh, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Bukan. Bapak Ibu tahu pertanyaan itu? Dia jebak Bapak Ibu. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Bukan. Betul enggak pertanyaan itu? Loh kok betul Bapak Ibu? Salah. Semuanya boleh kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya Bapak Ibu saya jelaskan di sini, iblis itu menghasut manusia dengan apa? Memanfaatkan petunjuk Tuhan, tapi dia putar balikan. Oke, singkat cerita, kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, makan berdua. Begitu makan berdua, apa yang terjadi? On, Reinhard maju nih. Nah, ini loh Bapak Ibu, iblis itu adalah gini. Dia mendakwa dan menuntut hukuman atas manusia. Begitu manusia jatuh dalam dosa. Perhatikan Bapak Ibu, yang bawah saya bacakan. Iblis itu tahu bahwa sekali Tuhan berbicara, maka itu merupakan hukum. Dan ia tidak akan melanggar hukum itu sendiri. Jadi iblis ini saya jadi iblisnya deh. Kamu enggak apa-apa jadi mau, saya malah lebih parah jadi iblisnya ya. Gini Bapak Ibu. Begitu jatuh dalam dosa, ini automatically on kan Bapak Ibu? Dia datang pada Tuhan. Dia apa yang dilakukan iblis? Mendakwa. Tuh, dia sudah makan, dia sudah jatuh. Sekarang kamu kan bilang mati, kamu harus konsekuen. Hukum dia, bunuh dia, matikan dia. Iblis itu pendakwa. Dia selalu mendakwa kita siang dan malam. Didakwanya kepada siapa? Dia dakwa kepada Tuhan. Anakmu itu enggak benar. Dia kasih kepercayaan, tapi dia memberontak. Bunuh dia, hukum dia, matikan dia. Oke, kalian duduk dulu. Saya lanjutkan dulu ya.
Duduk depan aja, Pak Wira juga duduk depan ya Pak. Next kan. Nah, karena telah dilemparkan ke bawah para pendakwa saudara kita yang mendakwa, katakan, mendakwa siang dan malam di hadapan Allah kita. The accuser is the one who's making the demands on the judge saying this person broke the law, there must be a penalty. Next aja, saya jelaskan. Nah, iblis pun juga tahu bahwa kematian tubuh ada di dalam darah. Nah, sekarang kita bicara medis sebentar Bapak Ibu supaya kita tahu apa sih yang ada di dalam darah. Next kan dulu ya. What is blood? Nah, tolong Leroy maju ke depan. Kita ada beberapa dokter Bapak Ibu puji Tuhan di tempat ini. Kemarin waktu mama mertua saya jatuh, dibantu oleh dokter Leroy ini, karena ternyata rumah sakitnya deket sama saya. Sebentar ya Leroy ya, saya bacakan dulu. All life is in the blood. Semua kehidupan itu ternyata ada dalam darah. Nanti saya jelaskan kenapa di perjanjian lama strictly tidak boleh makan dan minum darah. Nanti saya jelaskan, keren pokoknya. Tunggu Bapak Ibu ya. Semua kesembuhan ada dalam darah. Oke ya. Saya pikir lebih baik kita baca sama-sama Bapak Ibu supaya kita ngerti. Semua nutrisi, vitamin-vitamin juga ada dalam darah. Perlindungan yang mensustain itu Bapak Ibu, yang mempertahankan. Dan semua kematian itu hanya mungkin dalam darah. Bapak Ibu kalau orang mati ditusuk jebret sama pisau, apakah lukanya yang mematikan? Karena darahnya sudah habis. Oke, next kan lagi. Jika ada virus dalam tubuh, darah akan mengambil tindakan membentuk imun untuk melawan semua penyakit. Tadi pagi sementara saya siapin ini, kok saya tiba-tiba ingat donor darah. Bapak Ibu, siapa yang pernah donor darah nih di sini? Donor darah. Ternyata donor darah itu enggak begitu aja. Syaratnya banyak banget. Tolong Dokter Leroy jelaskan, boleh dikasih mic lagi kah? Dokter Leroy, sini. Tolong boleh dijelaskan syarat-syarat donor darah itu apa aja? Ya, kalau donor darah sih Tante biasanya darahnya harus dalam keadaan sehat. Berarti orangnya harus dalam keadaan sehat yang pertama. Yang kedua, darahnya dalam tanda kutip harus murni. Murni artinya kita kan ingin suatu pengganti atau darah itu sebagai pengganti atau membawa kesembuhan. Ya, nggak boleh mengandung penyakit yang ditularkan dari darah, AIDS atau hepatitis. Jadi kalau seorang mau transfusi pasti darahnya akan di screening dulu. Saat ternyata darahnya nggak murni pasti dia dibuang, nggak akan bisa dipakai darahnya. Apakah selama-lamanya orang itu kalau hepatitis tidak boleh jadi donor? Apakah ada masa di mana akhirnya dia boleh mendonor? Selama terdeteksi dalam darah masih nggak boleh Tante. Berapa lama biasanya batasan waktunya? Kalau hepatitis biasanya dia seumur hidup sih akan ada Tante dalam darah. Jadi dia enggak bisa ya? Ya, seumur hidup dia nggak akan bisa jadi donor. Kalau orang pernah minum? Kalau orang pernah minum bisa. Setelah dia darahnya bersih, negatif nggak terdeteksi alkoholnya bisa. Oke, pada batasan usia biasanya juga ya? Batasan usia ada juga, batasan berat badan juga ada. Oh, kenapa enggak boleh kalau berat badannya kegendutan apa namanya? Obesitas kenapa? Sebenarnya kalau obesitas masih boleh dalam batas tertentu. Yang lebih ditakutkan kalau dia terlalu underweight Tante. Karena takutnya pingsan. Cenderung orang yang underweight ya dia nggak tahan transfusi. Kedua cenderung orang yang underweight itu kadar hemoglobinnya rendah. Jadi kan kita sebenarnya transfusi mau dapat hemoglobin tapi. Berarti yang gendut-gendut di sini tidak ada alasan untuk tidak mau donor darah ya? Justru sehat Tante kalau misalnya donor darah. Oke, siapa yang donor? Oh Jansen lolos ya, Jansen ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Bentar ya Leroy. Kemoterapi itu ternyata melawan darah ya, sehingga tubuh menjadi lemah. Nah Bapak Ibu lihat kalau orang habis kemo, mual. Nanti kalau ada waktu saya minta Ibu Kim Tirayoh ini sharing yang saya pernah saksikan di tempat ini Bapak Ibu. Yang didiagnosa kanker, ini stadium akhir, metastasis sudah ke seluruh tubuh.
sudah ke tulang belakang, udah ke semuanya. Tapi jadilah seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada waktu kita mendengar ya, jadilah Ibu Kim seperti ini. Nah ternyata kemo itu kenapa orang jadi lemah ya Bu Kim ya. Enek, saya pernah kunjungin Ibu Kim pada waktu habis kemo. Itu benar-benar botak Bapak Ibu, hitam, kuku hitam, semua badan hitam, gosong semua. Rupanya pada waktu orang kemo itu yang diserang adalah darahnya. Darah kita itu semua sudah terkontaminasi oleh dosa. Sebentar ya Leroy ya, kamu suruh di situ dulu ya. Sehingga tidak bisa melindungi dari kematian. Darah kita sudah terkontaminasi. Dari mana darah kita terkontaminasi? Nanti saya jelaskan. Dalam keadaan tertentu, orang sakit itu butuh transfusi. Nah, di tempat kita ada Pak Alung ini yang mamahnya baru jatuh. Harus operasi pinggul di rumah sakit dan mujizat ya, umur 90 tahun lebih sembuh dari operasi. Terus kemudian bilang butuh golongan darah AB. Kenapa sih orang transfusi golongan darah harus sesama? AA, BB gitu. Soalnya gini Tante, jadi kalau misalnya kita golongan A, kita tuh punya anti B. Kalau kita golongan B, kita punya anti A. Jadi saat kita golongan darah A, kita kasih darah B, dia akan menolak Tante. Oh. Tapi ada satu golongan darah O itu dia nggak punya anti A, nggak punya anti B. Jadi dia bisa ngasih ke semua. Oh pantesan ada lagu, oh darah Yesus Iya. gitu ya. Jadi darah Yesus itu, oh Bapak Ibu. Makanya dia bisa transfusi ke semuanya. Sesat ini Bapak Ibu. Ini di streaming loh Bapak Ibu ya. Nah darah Yesus telah mentransfusi kita. Next kan. Jangan bilang, oh gitu ya saya salah loh ini. Ciculi jangan sesat. Oh ya, oh. Oke, ini dia Bapak Ibu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, gen iblis merusak darah dan Adam menjadi pembawa gen dosa. Yang tahun lalu sudah saya jelaskan, bahwa tidak bisa Yesus itu lahir dari keturunan benih laki-laki. Karena semua benih manusia di muka bumi ini sudah membawa gen dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh sebab satu orang. Dan oleh orang itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang. Tadi Leroy menjelaskan kenapa sih kalau orang AIDS, kalau orang kena hepatitis tidak boleh transfusi. Karena ternyata mengalir dari darah, masuk ke dalam darah. Makanya Bapak Ibu di sini darah dari gen rusak Adam itu mengalir kepada semua kita. Next kan dulu, sebentar ya. Enggak apa-apa lah ya, kali ini saya serap kamu di situ. Dan Tuhan Allah membuat pakaian, pertanyaannya adalah kenapa kok Adam enggak langsung mati? Kenapa kok Adam enggak langsung mati? Karena ada darah. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu lalu mengenakannya pada mereka. Sebentar, ini prinsip penting Bapak Ibu jangan kelewatan. Aku tidak membunuhmu sekarang, aku menutupinya dengan darah dan Tuhan membunuh hewan sebagai penggantinya. Selama ada darah kematian tidak dapat merenggut, tapi karena iblis mendakwa kan, tuh dia bilang itu sudah berbuat dosa, dia sudah melanggar. Dia sudah melakukan pemberontakan, iblis selalu mendakwa. Tapi kenapa Adam tidak mati saat itu? Karena ada darah. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ada surat utang. Ada surat utang Bapak Ibu. Surat utang itu seperti mencekik kita kemanapun kita pergi, dia selalu mendakwa kita dengan surat utang. Next kan lagi kita lihat. Nanti kita baca Kolose, tapi di akhir. Nah ini loh Bapak Ibu saya jelaskan. Ini poin-poin penting ke depan jangan kelewatan ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Sebentar, habis ini Leroy ya langsung ya Leroy ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Perhatikan Bapak Ibu.
Tuhan menciptakan hewan bukan hanya untuk dikonsumsi, tapi rupanya Tuhan juga menciptakan binatang supaya darahnya juga menjadi perantara sementara. Firman Tuhan berkata, aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Makanya pada waktu itu orang-orang Israel anak sulung tidak mati. Karena apa? Diadakan pendamaian bagi nyawa sementara. Di situ ya. Jadi binatang dikatakan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Jadi sengaja binatang diciptakan untuk jadi sarana ini. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Saya baca bawahnya dulu. Nanti kemudian Santo siapkan PowerPoint-nya Leroy. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini penting karena nanti saya kaitkan dengan darah Yesus. Baca, yang ini baca. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, maka aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi kita tidak boleh makan darah. Firman Tuhan berkata kalau kamu makan darah, aku menentang, aku membunuhmu. Kenapa Bapak Ibu kita tidak boleh makan darah? Nyawa. Orang tuh sudah makan. Oh, orang juga ya. Entah orang mereka nggak tahu. Orang Manado juga makan enggak begim. Kalau orang Bali dibilangnya lawar gitu ya. Kalau saya dari Surabaya waktu masih kecil saya nggak ngerti. Jadi orang tua saya masak darah di sambal goreng, kasih pete sama lombok ijo, enak sih Bapak Ibu. Itu namanya dideh kalau orang Jawa bilang. Ya Pak ya, orang Jawa bilang. Nah, tapi firman Tuhan berkata yang makan darah apapun juga, jadi mulai sekarang kalau kita ngerti jangan deh kita makan darah apapun juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kenapa sih Bapak Ibu? Tolong Leroy, sekarang Santo tolong ganti ke PowerPoint-nya Leroy. Iya, jadi sebenarnya kita kan punya banyak sistem tubuh, cuman sebenarnya sistem tubuh kita itu sebenarnya hanya menopang darah kita. Jadi sumber dari kehidupan kita itu ada dari darah, Tante. Jadi kenapa kita bisa hidup, organ-organ kita berfungsi itu karena ada aliran darah yang konstan ke seluruh bagian tubuh kita, ke otak kita, ke usus kita, bahkan ke paru-paru, ke jantung kita juga. Jadi sampai level terkecil, sampai sel kita itu bisa bekerja karena ada darah yang mengalir. Si darah yang mengalir itu membawa oksigen, bawa nutrisi supaya selnya bisa bekerja. Kalau selnya bisa bekerja, jantung kita bisa bekerja. Nah, jadi semua itu possible, kehidupan itu possible karena secara konstan darah kita itu mengalir dalam tubuh kita. Walaupun yang memompa jantung, tapi kalau darahnya nggak ada, organ kita itu nggak akan bisa bekerja. Jadi what's inside the blood, pertama healing is in the blood. Jadi kalau kita sakit, tentunya itu yang menyembuhkan itu darah. Secara medis pun memang yang menyembuhkan itu darah. Karena dalam darah itu kalau kita di atas itu banyak di dalamnya. Bukan cuma sel darah merah tapi ada sel darah putih, ada marker-marker penyembuh, bahkan obat itu yang bawa ya darah. Obat itu diproses, dibawa oleh darah, dibawa ke sistem tubuh kita. Nutrient is in the blood. Jadi kalau misalnya kita mau sehat pun, orang yang dalam keadaan sehat bisa sehat karena seluruh zat-zat gizi kita itu dari usus kita itu dicerna, ujung-ujungnya dipindahkan ke dalam darah. Lagi-lagi darah yang membawa nutrisi itu. Protection is in the blood. Jadi kalau misalnya kita cedera atau kita berdarah, itu yang menyelamatkan kita pertama kali ya darah kita sendiri. Darah kita rush ke tempat kita berdarah, di sana ya dia bikin kita memar. Memar itu sebenarnya bagian proteksi dari tubuh. Jadi proteksi itu pun yang membawa adalah darah. Jadi keberlangsungan hidup kita itu dari darah kita sebenarnya. Organ-organ kita, paru-paru, jantung, usus, liver, semua itu hanya sebagai penopang saja. Dan darah itu mengalir ke seluruh organ-organ tadi. Next. Nah, jadi sebenarnya all of our organ systems itu serve the blood. Jadi organ sistem kita itu melayani darah sebenarnya, bukan sebaliknya. Jantung itu tugasnya memompa darah ke seluruh organ dan tubuh. Liver itu tugasnya memetabolisme racun-racun dalam darah. Jadi saat darah kita mengalir ke liver kita itu yang mendetoks. Ya, jadi sebenarnya semuanya ini alat untuk serve the blood. Ginjal juga fungsinya filtrasi darah. Usus pun nutrisi makanan yang kita makan itu ujung-ujungnya larinya ke darah dari usus.
Paru-paru pun fungsinya adalah ngasih oksigen ke darah kita supaya nanti darah kita bisa mengalir ke bagian organ tubuh kita sehingga organ tubuh kita dapat bekerja. Jadi sebenarnya all life is in the blood. Jadi organ sistem itu ya tugasnya itu melayani darah, tapi yang bekerja sebenarnya darah ke seluruh tubuh kita. Next. Sama seperti all life is in the blood, all that is possible in the blood. Jadi mungkin ilustrasinya di sebelah kiri itu ada kalau kita mungkin sering dengar orang transplant liver ya. Livernya rusak jadi harus ditransplant, sebagian dibuang dia dikasih setengah lagi yang baru. Nah manusia itu dapat bertahan hidup tanpa beberapa organ. Dapat bertahan hidup dengan organ buatan, juga dapat bertahan hidup pakai mesin. Yang pertama liver mungkin ya. Kalau kita nggak punya liver kan berarti ada racun-racun di darah kita ya, nggak bisa diproses. Tapi kalau kita livernya kita ganti, ya dia bisa berfungsi lagi dengan normal. Kedua, misalnya pasien cuci darah. Pasien cuci darah itu punya ginjalnya nggak berfungsi sama sekali. Jadi dia nggak, ibaratnya nggak punya ginjalnya nggak berfungsi. Tapi dengan adanya mesin, dia setiap seminggu 3 kali darahnya dibuang, diganti yang baru. Dengan sebuah mesin dia bisa berfungsi. Bahkan tanpa jantung manusia bisa hidup. Tanpa jantung orang yang dioperasi, fungsi jantung, fungsi paru-paru diganti oleh mesin. Jadi kalau orang sedang operasi jantung, mesinnya gambarnya kayak gitu Om Tante. Jadi bypass gitu ya? Iya, dia di bypass, namanya bypass machine. Jadi jantung sama paru-parunya di bypass fungsinya oleh mesin. Semuanya mesin yang bekerja. Manusianya bisa hidup. Kalau mau berapa hari pun bisa, dia keluar dari ruang ICU, bawa mesin itu ke rumah juga bisa. Bertahan hidup. Cuman ya kan nggak mungkin dia jalan-jalan bawa mesin segede itu. Nah, tapi tanpa organ-organ itu manusia masih bisa hidup. Tapi kalau nggak ada darah, manusia nggak akan bisa bertahan hidup. Karena tujuan mesin-mesin tadi itu ya menopang supaya darahnya bisa mengalir satu, kedua darahnya bersih, darahnya murni sehingga organ tubuh kita yang lain bisa berfungsi dengan baik. Oke, habis ya, next ya. Nah ini mungkin yang terakhir di kiri ini ilustrasi gambaran pasien kalau dirawat lama di ICU. Biasa kalau pasien dirawat berbulan-bulan, penyakit kritis, ujung-ujungnya kematiannya itu 2. Semuanya berhubungan sama darah. Yang pertama darahnya udah nggak mencukupi. Alirannya itu nggak mencukupi ke seluruh organ tubuh kita. Bisa karena jantung yang lemah atau infeksinya yang berat. Tapi intinya darah tuh udah nggak bisa nyampe ke organ-organ tubuh kita dengan adekuat. Itu yang membunuh. Karena dengan darah yang nggak bisa nyampe ke organ-organ tubuh kita, nutrisi nggak tersampaikan. Yang kedua yang lebih sering lagi, ujung-ujungnya manusia meninggal karena udah banyaknya racun di dalam darah kita. Saat kerusakan terjadi terus-menerus, darah itu udah nggak murni lagi. Yang dibawa bukan nutrisi lagi, tapi yang dibawa tuh racun tubuh. Sehingga saat racun yang dibawa otomatis sel kita, organ-organ kita lama-lama akan rusak berujungnya pada kematian. Jadi ya yang mempertahankan kita hidup itu sebenarnya aliran darah. Baik aliran darah yang konstan dan juga darah yang murni yang isinya memberlangsungkan kehidupan manusia. Berarti orang cuci darah itu karena darahnya rusak ya? Karena ginjalnya rusak dia kan nggak bisa memfilter Tante. Jadi racunnya itu dibuangnya pakai mesin. Iya. Nanti diganti lagi darah yang baru. Setiap 3 hari seperti itu. Darah yang kotor dibuang diganti darah yang baru. Oke, makasih Leroy, Pak Dokter Leroy. Kita jelas ya Bapak Ibu ya. Saya butuh bantuan medis. Kalau enggak Bapak Ibu enggak secara jernih mengerti. Oke, next kan sekarang. Balik kepada PowerPoint saya. Nah makanya orang zaman dulu ini juga pernah saya tampilkan. Makanya tadi saya bilangkan, saya jelaskan. Binatang itu bukan diciptakan hanya untuk dimakan. Tapi sebagai sarana yang Tuhan berikan untuk persembahan sementara, pendamaian sementara. Pada zaman orang Israel di Mesir itu 150.000 domba. Next kan lagi. Terus kemudian zaman Musa 28.800 domba. Saya bayangkan kalau ke gereja ini semua bawa persembahan, karpet ini enggak jadi karpet Bapak Ibu ya. Next kan lagi. Zaman Raja Salomo 262.000 domba dan 290.000 galon darah. Bayangin bapak-bapak yang gede-gede ini ngangkat darah Bapak Ibu ya. Next kan lagi dan zaman Hizkia bahkan sampai 310.000 galon darah. Itu semua terus terjadi, next kan. Dan yang paling penting, nih Bapak Ibu ya, saya jelaskan lagi. Imam itu harus bawa persembahan setiap tahun. Dan dia harus membersihkan dulu dirinya, baru dia mewakili orang-orang sebangsanya.
Imam harus mengambil, itu imam besar Bapak Ibu yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan itu ditaruh di cuping telinga kanan, jari tangan kanan kaki dan tangan. Bicara apa sih? Kalau telinga mendengar, tangan diberkati, kaki diberkati. Nanti saya masuk ke dalam perjanjian baru ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu tahun depan, harus dia lagi melakukan masuk ke ruang Maha Kudus, di mana resikonya mati Bapak Ibu di situ. Kalau ada yang tidak kudus, ruang Maha Kudus itu ada tabirnya. Oke, next kan lagi. Sekarang saya masuk ke scene yang kedua. Yesus Bapak Ibu. Oke, next kan lagi. Kita tahu usianya Yesus cuma 33 tahun. Dia mati bukan diabetes loh Bapak Ibu. Itu kebanyakan samsang apa istilahnya? Samcam sudah. Oh samcam itu bahasa Bataknya itu ya. Sansang itu ya. Dia juga enggak kolesterol Bapak Ibu. Dia juga bukan karena jantung, kanker, penyakit bawaan. Dia bukan karena kecelakaan. Dia juga bukan meninggal karena korban bencana. Next. Ini keren banget Bapak Ibu habis ini. Ini nih. Jumat Agung itu ayat ini Bapak Ibu. Ini ayat Jumat Agung. Saya pikir kita perlu baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi pada waktu dia diutus ke muka bumi ini, memang dari awal Tuhan sudah punya plan bahwa dia harus melakukan penebusan dengan kesakitan. Tetapi saya garis bawahi kata apabila. Apabila ini kan kata sambung ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih kayak tekankan di kata apabila? Gini. Dia tahu Bapak Ibu jangan kelewatan ini. Dia datang ke muka bumi ini untuk melakukan penebusan dengan cara penyalipan. Kenapa sih ada kata apabila? Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini pun dia punya free will Bapak Ibu. Dan dia dalam 100% Allah dan 100% anak. Dia tahu what happen. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya yaitu kita semua Bapak Ibu. Sama-sama bilang umurnya lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saya ulang. Kalau ia taat Bapak Ibu, maka kita semua lanjut umur dan destiny Tuhan dalam hidup kita terlaksana. Kuncinya di kata apabila ini. Jadi Bapak Ibu, next kan lagi kita lihat. Jumat Agung itu di malam di Taman Getsemani ketika dia bergumul Bapak Ibu. Karena disinilah keputusannya. Firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan. Kenapa sih sangat-sangat ketakutan? Karena dia tahu habis ini dia bakal apa yang dilakukan. Nanti kita lihat sebentar filmnya Passion of the Christ. Dan dia makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang artinya super stres Bapak Ibu ya. Katanya, yuk baca sama-sama. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Sebentar. Pak Jansen mungkin yang S2 di sini. Apa sih menurut Pak Jansen makna kata tidak ada yang mustahil bagimu? Enggak apa-apa pakai mic aja Pak Jansen. Segala sesuatunya mungkin. Bisa gitu. Bisa. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya perlu keterlibatan perenungan Bapak Ibu. Berarti apakah Tuhan sempat berpikir gini enggak? Dia tahu turun ke muka bumi ini untuk itu. Tapi di titik dia ngalami pergumulan. Karena dia tahu habis ini dia bakal diperlakukan dengan cara gimana. Dia bilang segala sesuatu mungkin. Apakah dia bisa jadi dia menawar Tuhan? Bisa. Cari alternatif ya. Segala sesuatu mungkin.
Saya tanya sama Bapak Ibu di sebelah sini, ayo jawab saya, kita jangan kelewat. Apakah mungkin Bapak Ibu? Dia kan ngomong sama Bapak, segala sesuatu kan enggak ada yang mustahil. Jawabannya ini loh Bapak Ibu. Memang, jangan ketinggalan, segala sesuatu mungkin, tapi Bapak itu sendiri, Tuhan tidak mau mengingkari apa yang sudah Dia katakan. Memang segala sesuatu mungkin, tapi untuk melakukan penebusan, tidak ada cara lain dengan cara Yesus sendiri yang harus jadi korbannya. Segala sesuatu mungkin, tapi enggak ada cara lain, Nak. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kamu datang ke muka bumi ini, enggak ada cara lain. Penebusannya ya lewat kamu. Karena Bapak Ibu, kalau ternyata enggak dengan cara seperti itu, firman Tuhan berkata, keturunannya enggak panjang. Tujuan Tuhan enggak sampai dalam kehidupan keturunannya. Oke, tapi jangan engkau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Next kan lagi. Nah ini loh Bapak Ibu, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya, sungguh ia terputus. Cut off umurnya. Saya tadi kan bilang, dia enggak diabetes, dia enggak sakit jantungan, dia kagak penyakitan Bapak Ibu, tapi terputus. Next kan lagi. Kan kita selalu selama ini setiap kali Jumat Agung yang dipasang filmnya Passion of the Christ dong. Karena paling tidak filmnya Passion of the Christ itu yang paling mewakili. Ternyata itu enggak bisa mewakili Bapak Ibu. Karena ayatnya itu yang aslinya bilang gini. Yuk baca, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Siapa orang-orang ini? Mereka yang sebelumnya sehari-hari bersama Tuhan. Tapi mereka kaget ngelihat Tuhan, begitu buruk rupanya, enggak kayak manusia lagi Bapak Ibu. Ini bukan bicara zombie loh ya Bapak Ibu ya, enggak. Tapi wajahnya itu benar-benar habis darah, badannya habis darah. Boleh tolong pasangan filmnya Santo? Ini film saya ambil di poin yang titik-titik penderitaan yang maksimal buat dia ya Bapak Ibu ya. Udah Santo. Nanti kita lihat yang paling akhirnya yang di It is Finished ya Bapak Ibu ya. Oke, next kan lagi. Nah, tetapi, sebentar Santo yang bawahnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Gini Bapak Ibu ya, seperti kita tahu dari cerita-cerita dan memang seperti itulah bahwa alat cambuknya itu adalah dari pecahan-pecahan kaca, tulang-tulang, paku-paku, di mana pada waktu ditancapkan ke badannya Tuhan Yesus itu ditarik sifatnya sehingga benar-benar itu robek Bapak Ibu. Makanya dikatakan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya tutup ini nanti, saya pikir masih ada waktu buat Bu Kim bersaksi. Next kan dulu aja. Makanya pada waktu Yesus berkata, it is finished. Surat utangnya tadi Bapak Ibu, sudah diambil sama Tuhan. Tadi kan dikatakan
Oke, tepuk tangan buat pengorbanan Tuhan. Tadi kan dikatakan dia berhak mendakwa kita. Ini Tuhan, dia sudah berdosa, dia sudah bersalah, hukum dia. Tapi pada waktu Yesus berkata, it is finished, dia masuk ke dalam dunia orang mati. Dia ambil surat hutang. Nanti saya jelaskan lagi, nextkan lagi sebentar. Lagi dikit Bapak Ibu ya. Nah ini dia nih. Pak Wira tolong deh Pak. Sama Renhat tolong deh Renhat. Kali ini mohon maaf kamu jadi iblisnya Renhat. Ilustrasi doang. Tapi kamu manusia Allah yang luar biasa. Jesse deh yang di depan mata saya. Jesse ini anaknya Bu Kim Bapak Ibu ya. Ternyata kamu jauh-jauh dari Amerika berguna juga buat saya di tempat ini gitu ya. Nah Bapak Ibu dia terus mendakwah. Ini kamu dakwa, kamu cekek dia. Cekek tuh leher. Kamu kemanapun pergi, kamu dakwa dia, ini surat utangmu. Banyak. Kagak bisa bayar. Kemanapun dia pergi, Jesse kamu mau jalan. Kamu mencekek dia dari belakang aja. Nah cekek. Nah terus. Apapun juga enggak bisa lakukan, kayaknya kurang jahat kamu ya. Kurang jahat ya. Cekek, panas-panasin ya. Nah pada waktu Tuhan Yesus berkata, agak maju dikit Pak Wira. Gini Pak Wira, disalib. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, it is finished. Oke, sebentar ya tahan ya. Yang it is finished Santo. Untung enggak saya bilang dalam posisi cekek ya. Nah, darah terakhir. It is finished. Oke, makasih Santo. Masuk ke dalam dunia orang mati, dia ambil surat utang ini Pak. Ambil Pak. Yang megang suratnya dia. Ambil surat utang itu Pak. Nah, enggak bisa, kamu sudah enggak punya daya. Nah, surat utang ini sudah di tangan Tuhan. Jadi, hai iblis kamu, saya enggak bilang kamu hai iblis ya. Tidak ada lagi hak untuk mendakwa. Oke, thank you. Jadi yuk Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Katakan Bapak Ibu, ketentuan hukum. Jadi iblis itu sah dia mendakwa manusia. Karena secara ketentuan hukum dia pakai firman. Yang dari pertama dia bilang dia makan, dia mati. Dia punya hak, dia sah. Tapi secara sah pula Tuhan sudah mengambil surat hutang itu. Next kan lagi. Ini loh Bapak Ibu. Boleh nyalain dikit aja lightingnya, saya lebih senengnya agak terang. Ini. Poinnya di sini Bapak Ibu. Tadi perjanjian lama strictly bilang jangan makan darah. Karena pada waktu kamu makan akan mati. Karena apa sih Bapak Ibu? Karena darah binatang itu pun terkontaminasi. Wow. Pada waktu malam sebelum dia menyerahkan dirinya. Ingat kalau kita pelajari banyak perjanjian lama, kata dilarang makan darah itu ada beberapa ayat. Tapi di malam perjamuan kudus dia bilang, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, sama-sama katakan Bapak Ibu, ambillah, makanlah inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah ini semua, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah New Covenant, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kenapa kok perjanjian lama strictly Tuhan bilang tidak boleh makan darah? Justru pada waktu Tuhan di malam perjamuan terakhir, ambillah darahku, minumlah, makanlah. Karena perjanjian lama, darah itu nyawa.
di mana di situ darah terkontaminasi. Racun tadi seperti dibilang Leroy. Tapi perhatikan Bapak Ibu, justru kita harus next kan, memperingati. Makanya di gereja kita perjamuan kudus setiap minggu Bapak Ibu ya. Cawan ini adalah perjanjian baru, new contract. Ingat Bapak Ibu, kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita itu memperingati kontrak yang baru. Stempelnya beda, darah Yesus. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Next kan lagi, sepertinya habis ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, next kan lagi yang terakhir. Ini paling akhir, saya minta Bu Kim, masih ada waktu sedikit Bu Kim, mungkin 5 menit terakhir. Yuk kita baca Bapak Ibu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, karena ini ayat terakhir dan ini penting saya taruh di penutup, yuk baca sama-sama. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Bapak Ibu pada waktu Yesus itu dicambuk, di situ terjadi transfusi darah. Yang darah kanker, yang apa, silakan aja Bu Kim, saya jangan berlama-lama lagi. Ini 23 tahun kanker loh Bapak Ibu. Dan saya jelaskan singkat, nanti Bu Kim jelaskan lagi. Kemarin Bapak Ibu yang ada di grup WA pekerja JRC, Pak Roni ke Baduy, beliau disembuhkan Tuhan, nanti Ibu jelaskan ya, dokter bilang waktunya Ibu seharusnya berapa bulan, itu tahun berapa, dan sekarang apa yang Ibu lakukan untuk bicara hidup dalam kebenaran, silakan Bu. Amin, puji Tuhan, luar biasa ya, pasti semuanya diberkati ya. Amin, saya sendiri juga sangat diberkati terutama dengan khotbah siang hari ini didukung dengan fakta-fakta medis yang ada. Makanya saya juga heran, kenapa kalau setiap saya menjalani kemoterapi, waktu itu saya sudah 41 kemoterapi secara infusion. Ya, mungkin orang cuma bilang kemoterapi cuma 16, 8 kali, tapi saya mengalami 41 kemoterapi secara infusion. Dan sebelum dilakukan infusion kemoterapi, selalu saya dicek darah saya. Dan di situ memang saya heran, dari darah itu bisa diketahui berapa cancer, saya punya marker cancer. Dari darah juga bisa diketahui berapa kekuatan dari cancer yang ada di dalam tubuh saya. Dan sekarang saya bisa lebih jelas lagi bahwa ternyata memang dari semua kehidupan kita itu ada di dalam darah. Bahkan semua deteksi penyakit itu ada di dalam darah. Saya divonis dokter, saya sebenarnya sudah ada cancer dari tahun 2001, jadi 23 tahun yang lalu. Back and forth, terus berjuang di dalam cancer. Tapi pada puncaknya tahun 2021 bulan Juli, ternyata saya dari breast cancer, dari cancer yang bukan cancer, masih tumor pada waktu itu ya, sebelum 2001 itu masih tumor, sampai 2001 dinyatakan karsinoma, udah cancer, breast cancer, dan tahun 2021 itu bulan Juli saya divonis triple negatif breast cancer metastasis. Menurut American Cancer Society, orang-orang yang mempunyai kategori seperti saya ini umurnya diperkirakan tidak lebih daripada 6 bulan. 2021 bulan Juli, sekarang tahun 2024 Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sudah 2,5 tahun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. Saya tahu memang ini saksi hidup yang Tuhan sedang lakukan. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan membuat kemuliaan Tuhan akan makin dinyatakan. Amin. Nah, di situ perjalanan terus, saya masih treatment sampai saat ini. Saya masih menjalani kemoterapi sampai saat ini, tetapi kemoterapi secara oral, dokter masih terus melakukan berbagai macam treatment. Tapi hanya satu ayat yang itu menguatkan saya. Sekalipun tubuh dan hatiku hilang lenyap, tapi Dia adalah gunung batu dan kekuatanku. Amin.
Makanya saya justru dalam saat-saat seperti ini saya betul-betul menghargai karya Kristus di kayu salib. Gak ada lagi main-main saudara-saudara. Daripada terlambat, udah sakit terbaring di rumah sakit, gak bisa bikin apa-apa. Lakukan segala sesuatu, ini sehat-sehat semuanya, baik-baik semuanya. Do something untuk bisa mengabarkan Injil, mengabarkan Kristus, nama Kristus dimanapun kita berada. Makanya saya jauh-jauh dari Amerika, tapi Tuhan memberikan hati itu kepada saya untuk Tuhan izinkan satu suku yang Pak Roni juga terlibat di dalamnya di misi ya. Suku yang terabaikan yaitu suku Badui. Dan kemarin oleh anugerah Tuhan saya tuh hanya mengkoordinir saudara, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mengumpulkan beberapa orang untuk berdonasi untuk buat suku Badui ini. Dan di situ ada banyak orang-orang yang diselamatkan dan bukan hanya itu, dibaptis dan dimuridkan. Bukan hanya cuma menjadi murid, tapi disciple making disciple seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Disciple making disciple, dan itu terjadi by the grace of the Lord. Tapi saya percaya bahwa kehidupan kita harusnya menjadi tadi ayat yang terakhir, pelaku-pelaku kebenaran. Di mana di situ mau sakit mungkin tidak mengalami sakit seperti saya, mungkin mengalami masalah yang lain, tetapi di situ Tuhan inginkan bahwa kita semuanya harus menjadi khotbah tema kali ini kan menjadi kingdom influence ya. Ini tema tahun ini, jadilah kingdom influence dimanapun kita berada, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan izinkan saya akan kembali lagi datang ke Jakarta. Maaf ya, setiap saya datang ke Jakarta saya harus izin resmi dari dokter. Boleh enggak dokter untuk pergi ke sini karena treatment kan setiap saat ya. Tapi saya selama di Jakarta saya lupa kalau saya ini punya sakit kanker. Karena udah enggak ada lagi tuh appointment dokter. Saya pergi kemana aja Tuhan izinkan untuk melayani bersama dengan suami yang yang setia melayani saya ya, terus membantu mengurus saya. Ya, itu aja Bu Nancy. Makasih Bu Kim. Ayo Bapak Ibu, saya rindu gini loh, supaya ke depan kita tuh perjamuan kudus. Cuman biasa, enggak Bapak Ibu. Pemain musik boleh maju ke depan, kita siapkan perjamuan kudus. Ayo Rocky boleh masuk. Ingat ya, kalau ada tanda darah, maka pemusnah itu tidak masuk ke sana. Yesus, sucikan darah-Mu, Yesus, bebaskanku. Darah-Mu, Yesus, bubarkan aku, ku dijadikan. David anak saya. Oke, contoh yuk. Darah-Mu, Yesus, sucikan aku. Darah-Mu, Yesus, bebaskanku. Darah-Mu, Yesus, bubarkan aku, ku dijadikan. Sudah berkumpul keluarga demi keluarga. Ingat Bapak Ibu ya, ketika melihat tanda darah, maka pemusnah itu melewati. Dan saya mau ditayangkan ayat terakhir aja. Ayat terakhir. 1 Petrus 2 tadi. Firman Tuhan di situ dikatakan, yuk baca Bapak Ibu bersama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kamu sembuh. Kita sudah ditransfusi Bapak Ibu. Ini bukan bicara sakit penyakit aja, tapi ngalami masalah apa Bapak Ibu siang hari ini? Masalah keluarga, masalah keuangan, ini memulihkan. Yuk, kita angkat roti di tangan kanan kita, kepala keluarga angkat. Sebentar Mbak, pelan-pelan aja, gak apa-apa. Bayangkan
malam itu pemusnah melewati. Sama seperti zaman sekarang, iblis mencari mangsa. Penyakitlah, menuduhlah. Tapi yuk kepala keluarga, lakukan fungsimu sebagai imam. Pemusnah tidak akan masuk ke dalam rumah. Mari kita angkat di tangan kanan kita. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Makanlah. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kepala keluarga melayani ya, istri dan anak-anaknya, sambil minta pemulihan hari ini. Yuk kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah kepala keluarga minum, bagikan kepada keluargamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah new kontrak, perjanjian baru. Iblis tidak berhak mendakwa kita lagi Bapak Ibu. Dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatan ini dan kita sekarang harus meminumnya. Karena disinilah terjadi pemulihan. Racun di darah kita, dosa, kontaminasi apapun juga dipulihkan oleh darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bagikan ke keluargamu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Justru Engkau berkata kepada kami, makanlah, minumlah. Karena Engkau mau menyucikan kami Tuhan. Darah kami yang tadinya terkontaminasi oleh dosa sekarang disucikan. Kontrak baru dibuat Tuhan. Di mana kalau tadinya dakwaan dan tuduhan, sekarang digantikan menjadi berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.